Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat iman, nikmat sehat sehingga kami bisa menyelesaikan tugas dari mata kuliah filsafat manusia. Yang kami hormati Bapak Humaidi selaku dosen pengampu dalam mata kuliah filsafat manusia, dan yang kami banggakan teman-teman kami di Prodi AVI angkatan 23. Baik, kami di sini akan membahas manusia sebagai makhluk politik. Presentasi ini akan membahas konsep manusia sebagai makhluk politik berdasarkan pandangan filosofis dan sosiologis. Pembahasan ini akan menggabungkan pemikiran klasik dari Aristoteles, pemikiran modern kritis dari Michael Foucault dan Noam Chomsky, serta pemikiran politik Islam klasik dari Al-Farabi, Al-Ghazali, dan Al-Mawardi. Tujuannya adalah untuk memahami secara utuh hakikat manusia sebagai makhluk politik dan tanggung jawab etis yang menyertainya. Baik, kita lanjut ke pembahasan, yaitu memahami politik. Secara etimologis, kata politik berasal dari bahasa Yunani, yaitu polis, yang berarti kota atau negara kota, dan berkembang menjadi politikos, yang berarti segala sesuatu yang berkaitan dengan warga negara atau pemerintahan. Secara umum, politik dapat diartikan sebagai seni dan ilmu untuk meraih, mempertahankan, dan mengelola kekuasaan dalam masyarakat atau negara demi mencapai tujuan bersama. Harold Laswell mendefinisikan politik sebagai siapa mendapatkan apa, kapan, dan bagaimana. Hal ini menunjukkan bahwasannya politik tidak hanya tentang kekuasaan, tetapi juga distribusi nilai dan sumber daya. Miriam Budiarjo menambahkan bahwasannya politik adalah proses penyusunan keputusan yang mengikat masyarakat. Michael Foucault memperluas definisi ini dengan melihat kekuasaan bekerja di balik semua institusi sosial, pendidikan, medis, keluarga, bahkan ilmu pengetahuan. Ini berarti politik tidak hanya terbatas pada wilayah parlemen atau presiden, tetapi hadir dalam relasi sehari-hari kita. Perspektif klasik dan kritis tentang politik, yaitu menurut Aristoteles, manusia hanya dapat menjadi manusia secara penuh jika hidup dalam komunitas politik. Kemampuan manusia untuk berpikir atau logis dan berbicara memungkinkan pembentukan hukum, nilai, dan keadilan. Negara atau polis adalah bentuk tertinggi dari komunitas karena memfasilitasi tercapainya eudaimonia atau kebahagiaan sejati. Berbeda dengan itu, Foucault menolak pandangan bahwasannya kekuasaan hanya milik negara. Ia berpendapat bahwa kekuasaan tersebar dan terwujud dalam relasi sosial yang membentuk identitas dan kesadaran manusia. Konsep normalisasi yang ia kemukakan menjelaskan bagaimana suatu nilai dominan dijadikan kebenaran yang sulit untuk dikritik. Sehingga peran politik di sini adalah sebagai kritik untuk membongkar struktur opresif yang tersembunyi. Noam Chomsky berpandangan bahwasannya manusia secara alami, rasional, dan etis, namun ditindas oleh sistem sosial politik yang mengekang kreativitas dan keadilannya. Baginya, politik harus berfungsi sebagai alat pembebasan, bukan dominasi, dan ia mendukung model masyarakat yang egaliter dan juga partisipatif. Gagasan ini sejalan dengan pemikiran Al-Farabi tentang Al-Madinah Al-Fadilah, yaitu negara utama yang membantu manusia mencapai kebahagiaan tertinggi atau sa'adah melalui akal dan amal. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman diskusi saya, yaitu tentang tujuan etis politik dan seterusnya. Kepada Fakhrul Rozi, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya Muhammad Hafiz Nur Oktavian. Tujuan etis politik. Michel Foucault, seorang pemikir terkemuka, tidak pernah menggagas tentang sebuah masyarakat ideal yang harus dicapai. Sebaliknya, fokus utama adalah menyoroti pentingnya menciptakan dan mempertahankan ruang bagi resistensi.
Bagi Foucault, tujuan utama dari kegiatan politik adalah memastikan bahwa wacana kekuasaan, cara pandang, dan nilai-nilai yang mendominasi suatu masyarakat tidak pernah mencapai status hegemonik atau mutlak. Pemikiran Foucault ini memiliki resonansi yang kuat dengan sebuah hadis Rasulullah SAW yang menyatakan, sebaik-baik jihad adalah menyampaikan kebenaran di hadapan penguasa yang zalim. Hadis ini secara fundamental menekankan pentingnya keberanian untuk berbicara dan menyuarakan kebenaran. Chomsky berbeda dengan Foucault yang lebih berfokus pada dinamika kekuasaan dan resistensi. Noam Chomsky, seorang kritikus sosial dan linguis terkemuka, memiliki visi yang lebih eksplisit mengenai tujuan politik. Chomsky sangat meyakini bahwa politik harus diarahkan pada pembangunan masyarakat yang adil dan rasional. Baginya, masyarakat yang adil adalah masyarakat yang di mana setiap individu memiliki kesempatan yang setara dan tidak ada penindasan. Visi Chomsky tentang keadilan sosial sangat paralel dengan prinsip fundamental dalam Islam, yaitu maqasid al-syariah atau tujuan-tujuan hukum Islam. Maqasid al-syariah menegaskan pentingnya menjaga 5 hal esensi: agama, ad-din, akal atau al-aqlu, jiwa, an-nafs, keturunan, an-nasab, an-nasl, dan harta al-mal. Imam Al-Ghazali juga menggarisbawahi urgensi keadilan. Beliau dengan tegas menyatakan, keadilan adalah asas keberadaan dunia dan agama. Tanpa keadilan, keduanya hancur. Pernyataan ini menegaskan bahwa keadilan bukan hanya sekedar konsep etika, tetapi merupakan fondasi fundamental bagi eksistensi masyarakat yang harmonis dan juga bagi praktik agama yang benar. Keseluruhan, meskipun Foucault, Chomsky, dan ajaran Islam mungkin memiliki pendekatan yang berbeda, ada benang merah yang kuat yang menggabungkan atau menghubungkan mereka, yakni tentang pentingnya menentang ketidakadilan dan berupaya menciptakan masyarakat yang lebih baik. Penjelasan selanjutnya yakni kepemimpinan dalam politik. Kepemimpinan politik merupakan aspek krusial dalam keberlangsungan negara dan masyarakat. Lebih dari sekedar tugas administratif, melainkan juga representasi moral dan etika publik. Legitimasi seorang pemimpin tidak hanya bersumber dari dasar hukum atau hasil pemilihan umum, tetapi juga dari fondasi kepercayaan masyarakat terhadap integritas moral dan komitmen pemimpin untuk berpihak pada kepentingan rakyat. Dalam perspektif Islam, kepemimpinan adalah sebuah amanah yang sangat besar. Sejalan dengan sabda Nabi Muhammad SAW menegaskan bahwa setiap individu adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya. Pemikir Islam seperti Al-Mawardi juga menekankan bahwa seorang pemimpin memiliki kewajiban fundamental untuk melindungi hak-hak rakyat, menjamin keadilan, serta memelihara kesejahteraan dan keamanan bersama. Senada dengan itu, Noam Chomsky menggarisbawahi urgensi kepemimpinan yang mendorong partisipasi aktif dan horizontal dari masyarakat, memandang pemimpin ideal sebagai fasilitator kesadaran kolektif, pembuka ruang dialog yang luas, dan memberi akses bagi rakyat untuk berkontribusi dalam perumusan kebijakan. Oleh karena itu, kepemimpinan yang transformatif berarti kemampuan untuk melakukan perubahan struktural dalam masyarakat, membangkitkan kesadaran kritis, dan mengobarkan semangat kolektif guna mewujudkan transformasi menuju kondisi yang lebih adil dan manusiawi. Berlanjut pada penjelasan yang selanjutnya atau poin yang terakhir, yakni
tantangan, dan tanggung jawab etis dalam politik modern. Kepemimpinan di era modern menghadapi kompleksitas tantangan yang melampaui persaingan politik tradisional, mencakup rumitnya sistem, krisis kepercayaan publik, polarisasi sosial yang mendalam, dan tekanan dari isu-isu global. Seorang pemimpin yang efektif dituntut untuk menjaga keseimbangan antara upaya menjaga stabilitas dan dorongan untuk melakukan reformasi, antara pendekatan pragmatis dan visi idealis, serta antara kepatuhan pada hukum dan adherence pada nilai-nilai moral. Kepemimpinan yang semata-mata berorientasi pada kekuasaan tanpa landasan moral berisiko terjerumus pada otoritarianisme, sementara kepemimpinan yang terlalu idealis namun tidak mampu mengelola realitas justru akan kehilangan efektivitasnya. Oleh karena itu, dibutuhkan pemimpin yang tidak hanya cerdas dan visioner, tetapi juga rendah hati, terbuka terhadap kritik, dan memiliki kesiapan untuk melayani seluruh lapisan masyarakat, bukan hanya kelompok tertentu. Sebagaimana dikemukakan oleh Iris Marion Young, politik yang etis dicirikan oleh inklusivitas dalam responsivitas terhadap keberagaman sosial. Dalam konteks ini, menjadi makhluk politik berarti tidak terjebak dalam apatisme, melainkan menunjukkan kesadaran dan mengambil tindakan aktif. Karena apatisme pada hakikatnya bukan sikap netral, melainkan justru memperkuat kondisi yang ada. Dengan demikian, menjadi individu yang sadar akan dimensi politik dalam kehidupannya merupakan langkah fundamental menuju terciptanya perubahan sosial yang lebih beradab dan bermakna. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan, apa yang saya jelaskan dalam video ini dan rekan saya jelaskan berguna dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami berdua, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.